Pak Sam, apa kabar? Baik. Pak Sam, hari ini sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah buat, kita akan melakukan observasi kelas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Pak Sam. Tetapi sebelum kita melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan pra observasi kelas. Pak Sam siap melakukan percakapan? Siap. Jadi kita mulai, Pak Sam. Yang pertama itu Pak Sam bisa menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam observasi kita pelajaran di kelas. Untuk tujuan pembelajaran saya hari ini itu kami di bahasa Indonesia kebetulan hari ini masuk pada materi cerita fantasi dan dongeng. Karena itu tujuan pembelajarannya adalah dengan adanya penayangan video diharapkan peserta didik mampu untuk memahami unsur-unsur yang ada di dalam cerita fantasi dan juga dongeng. Terus yang kedua, diharapkan peserta didik mampu untuk memahami nilai-nilai dan norma yang ada di dalam dongeng maupun cerita fantasi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi tujuan sudah disampaikan, ada dua tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. Berikut kita masuk pada area pengembangan yang hendak dicapai. Mungkin Pak Sam disampaikan area pengembangan apa yang akan dicapai dalam pembelajaran yang disampaikan Pak Sam sebentar. Untuk area pengembangan dari segi materinya itu akan dikembangkan unsur-unsur dalam cerita fantasi dan juga dongeng. Terus dijelaskan juga perbedaan dalam cerita fantasi dan dongeng. Sementara untuk pembelajaran diferensiasinya yaitu diferensiasi konten, lalu juga akan dikembangkan budaya positif melalui nilai kesepakatan kelas. Jadi ada setelah pengetahuan itu tentang mencapai tujuan yang dibutuhkan itu ada diferensiasi yang dipakai pesan itu diferensiasi konten. Dan yang berikut itu nanti ada budaya positif juga. Salah satu budaya positif contohnya seperti kayak kelas yang sudah Pak Sam sampaikan. Kita lanjut pesan. Yang ketiga itu strategi apa yang dipersiapkan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan sebentar nanti Pak Sam bisa sampaikan. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan dulu, yang pertama saya akan menggunakan media video pembelajaran, akan ada video dongeng maupun cerita fantasi. Yang kedua komik strip dan terakhir penggunaan FKPD. Jadi menggunakan media yang berikut lagi ada video-video pembelajaran yang disampaikan dan ada LKPD yang akan dibagikan kepada peserta didik. Jadi ada tiga hal yang perlu kita lakukan percakapan. Tadi yang pertama tujuan, yang kedua tadi ada pengembangan, dan yang ketiga strategi yang disiapkan. Jadi kita akan lanjut pada observasi kelas. Terima kasih Pak Sam. Kita lanjut pada observasi kelas di kelas nanti. Oke, selamat siang Pak Sam. Terima kasih. Siap. Siapa yang tidak siap? Jangan sampai dia begini sudah jam kedua bermain dia mau keluar. Belum? Semua siap toh? Siap. Semua siap. Sebelum kita mulai, Pak minta satu orang pimpin kita dalam doa untuk mengikuti pelajaran. Ayo. Mari kita berdoa kepada dalam nama Bapa kami di surga, Bapa yang maha mulia dan maha kasih. Kami terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjawab kami dalam sebelum kami mulai belajar. Kami minta Engkau datang dan menjawab kami supaya kami belajar dengan baik Tuhan. Masa setan yang biasa mengganggu kami, tolonglah Engkau tenangkan supaya kami belajar dengan baik Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih. Pak saya Buya, ini Aldo yuk. Siapa Pak? Ada. Berti. Siapa Pak? Bella. Siapa Pak? Dolvi. Siapa Pak? Dewita. Apa? Ayo, bergerak semua. 5, 4, 3, 2.
Datang ke sekolah tepat waktu dan tidak. Yang kedua, kita harus seragam dengan sopan dan rapi. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam ruang kelas, jaket itu harus dibuka. Kecuali mungkin kita pas musim hujan yang hujan angin badai, kita pinggiran, boleh. Tapi kalau ini kita ada cerah seperti ini, kita harus pakai seragam yang sopan dan rapi. Yang berikut harus kalau mau kelas dia rapi-rapi, sebagus-bagus, tidak ada cat, nanti mau cerita tambah dengan hiasan. Kalau di tugas harus buat apa? Menjaga dan membersihkan. Menjaga dan membersihkan. Jadi jangan sampai nanti kita sudah rapi, ada yang campur dari kaki di sini, tenaga tembok, atau kelas kotor dia kayak SD yang di situ biar pikir terus mengurus satu mata. Tinggal berapa dari buat kelas, kamu urus sendiri di situ, toh? Oke. Yang berikut kita harus buat apa? Yang empat. Sembarang supaya rapi. Tinggal sekarang kalau rapi itu begini, sampah-sampah itu ada yang kasih pakai kertas sembarang-sembarang itu buang di dia punya tempat ya. Yang berikut, ya, seperti tadi kita ini kerja kelompok, ada yang presentasi, ada yang jawab berbeda dengan yang lain. Itu yang dinamakan perbedaan pendapat. Tadi kalian sudah menghargai. Ada yang belajar, ada yang beda Pak, tapi dia sampaikan yang dikolase. Tidak dia marah-marah, ada yang kasih jawab beda dia jawab apa itu. Dia tahu. Salah bukan yang benar. Tidak boleh seperti itu. Tapi harus seperti tadi. Kalau kita mau sampaikan kita punya pendapat, harus coba kita kasih tahu perbedaannya di bagian mana, terus bedanya seperti apa, kira-kira yang benar itu yang bagaimana. Itu ini yang kelima. Sekarang yang kelas yang keenam. Intinya kita tuh harus saling menghormati dan menghargai kepada guru. Kalau jalan ketemu guru boleh saja yang kita sudah ini seperti kemarin di pertemuan itu. Hari ini dia punya tujuan dari kita belajar tentang unsur-unsur cerita fantasi itu. Dia punya tujuan atau apa sih pentingnya kita belajar ini unsur-unsur cerita fantasi dan dongeng. Itu ada dua. Yang pertama, setelah kalian ini selesai dari ini pelajaran, kalian itu harus bisa untuk menentukan dan menjelaskan unsur-unsur dalam dongeng maupun cerita fantasi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian belajar, kalian harus mampu untuk menentukan dan menerapkan nilai dan norma-norma baik yang ada di dalam cerita ini, fantasi maupun dongeng, untuk kalian terapkan di kalian punya kehidupan sehari-hari. Jadi kita ini tidak hanya ini
belajar itu cerita fantasi, kita belajar dia punya dongeng. Kita tidak hanya cari dia punya cerita yang menarik terus hibur kita punya diri, tapi ada hal-hal baik, ada nasihat-nasihat di dalam itu cerita yang bisa kita terapkan kita punya kehidupan sehari-hari. Ini menjadi pelajarannya di sini. Sebelum kita masuk di kita punya materi, Pak mau tanya dulu. Kalian pernah baca dongeng, komik, atau mungkin nonton film fantasi? Yang pernah baca komik? Di sini tidak ada komik. Ini cerita saja. Yang pernah baca cerita. Ada pernah ketemu satu buku terus ada cerita di dalam. Siapa yang pernah baca? Tidak ada. Yang di rumah ada TV. Ada. Pernah nonton ini film Upin Ipin tidak? Pernah nonton film ini apa ya? Manusia Serigala tidak? Pernah. Itu film sudah menjadi seperti tidak. Nah, film-film seperti itu mereka ambil dari dongeng atau cerita fantasi, baru mereka buat punya ini film. Sebenarnya kalau cerita pasti kita ada di dalam buku baru kita ini baca, tapi di film seperti itu pun ada yang punya unsur fantasi, ada yang punya unsur dongeng, karena itu diambil dari cerita tadi baru dibuat punya film. Terus ketika kamu nonton ini film, contoh tadi Upin Ipin, menurut kamu Upin Ipin yang biasa nonton itu seru atau tidak? Seru karena apa? Dia punya cerita seru karena apa? Karena cerita. Ceritanya apa? Lucu, bagus, menyenangkan, atau apa yang buat kamu merasa seru? Lucu. Kalau Upin Ipin ada 2 anak kembar yang lucu. Mereka lucu karena apa? Suka kerjaan mereka punya teman. Begitu. Kalau begitu kamu jangan ambil punya baik, bilang oh kita harus kerjain teman itu baik. Tidak ya. Ya, nah itu ini dia cerita-cerita itu pasti. Seorang perempuan tua bernama Bosley. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari dia mencari berbagai minuman untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun bagi Bosley itu sudah lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Bosley sering kelelahan karena umurnya yang sulit di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Dia menghayal seandainya dia punya seorang anak, tentulah kerjaannya lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya. Bagaimana dia bisa punya anak? Saat Bosley berakhir melamun, tiba-tiba raksasa bulan kapal muncul ke depannya. Bosley ketakutan sampai dia tidak bisa
menyampaikan hasil diskusi kami. Saya mempersilahkan kepada saudara yang membawa materi. Pertanyaan nomor 1. Siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Jawaban kami, Box Rini, Timun Mas, dan Raksasa. Nomor 2. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Jawaban kami, Box Rini. Nomor 3. Siapa tokoh jahat dalam cerita tersebut? Jawaban kami, Raksasa. Nomor 5. Bagaimana cara Timun Mas ditemukan oleh Box Rini? Jawaban kami, seorang raksasa yang memberikan biji timun mas pada Box Rini untuk menanam biji timun mas itu, dan Box Rini pun menanam timun mas itu dan merawatnya dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai berubah dan semakin besar dan warnanya menjadi kuning keemasan, terlihat cantik. Tanaman itu mulai berbuah dan buahnya besar dan warnanya kuning keemasan. Box Rini pun memilikinya dan saat terbelah ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Box Rini pun memberikan nama Timun Mas. Nomor 6. Mengapa Timun Mas akan mengambil kebenaran raksasa? Jawaban kami, karena raksasa yang memberikan biji timun mas kepada Box Rini untuk menanamnya dan kalau sudah besar maka raksasa itu akan memakannya. Nomor 7. Bagaimana cara Timun Mas selamat dari kejaran raksasa? Jawaban kami, Timun Mas selamat karena Box Rini yang menyuruhnya untuk pergi ke seorang kakek tua dan kakek tua itu memberikan 4 bungkusan kepada Timun Mas untuk bisa menyelamatkan dirinya. Nomor 8. Apa amanat atau pesan dalam cerita tersebut? Pesan bahwa dalam waktu seminggu ia akan menjemput Timun Mas. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih aplaus buat kita punya teman-teman. Jika ada pertanyaan, saya mempersilahkan. Ada kelompok lain yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5. Kelompok 1, 2, 3, 4 dengan 6. Pas. Ya, kelompok 4 mau tanya apa? Ada yang mereka punya jawaban, ada yang berbeda dengan kalian punya jawaban? Ada. Itu pertanyaan nomor berapa? Nomor berapa? 4 tadi ya? Kelompok 4, silakan baca pertanyaan nomor 7 dan kamu jawaban. Bagaimana cara Timun Mas selamat dari kejaran raksasa? Jawaban kami, Timun Mas menemui betapa yang ada di dalam mimpi Box Rini dan betapa itu memberitahui Box Rini agar menyuruh Timun Mas menemui betapa dan betapa memberikan 4 bungkusan yang berisi biji timun, jarum, garam dan terasi. Ya, terasi. Itu kamu punya jawab. Oke. Kalau kelompok 5 tadi jawabannya menemui seorang kakek tua. Terus selanjutnya bagaimana? Tadi pertanyaan kalau kamu amati baik-baik nomor 5 sampai 7 itu pas buat pertanyaan yang menanyakan tentang dia punya alur cerita. Ada yang dia punya cara ini buat alur cerita, dia langsung ringkas ini pakai tadi bilang ambil ini dapat dari petapa menuju ke petapa. Dulu dia cerita pertama dari petapa terus dapat bingkisan ada 4 baru dia lari sehingga dia Kalau kelompok 3 ini dia pakai cara yang langsung menjelaskan dia punya akhir dari alur cerita. Kalau tadi yang lain dia
masih dari awal sampai akhir. Kalau tiga langsung di akhir cerita, mereka ambil jalan potong kira-kira Timone Mas selama dari cara seperti apa, yaitu dengan langsung buang terasina. Jadi semua benar ya, tidak ada yang salah. Ada lagi kelompok lain cerita fantasi itu sekarang mungkin kalian belum terasa, tapi Pak mau kasih tahu sesuatu di kamu, mau dibilang luar kesaksian tentang cerita fantasi. Dulu Pak belajar seperti kamu di SMP, Pak pikir kita belajar di dongeng, belajar cerita fantasi, tidak ada yang punya guna, paling hanya habis di ujian nasional. Tapi setelah Pak kuliah, ternyata dia punya guna terlalu besar. Pak pernah dapat uang 3 juta hanya dari gara-gara baca ini cerita fantasi. Pak baca ini satu novel, dia punya judul ini Sang Getarung. Cerita tentang satu anak yang dia ini dari kampung seperti kita di fakultas begini, bagaimana dia berusaha sampai dia kuliah, sampai terakhir dia jadi dosen, dia jadi wartawan di Jakarta. Karena Pak Isen saja tulis tentang cerita itu, kan dia sudah dia orang lain itu cerita, Pak hanya kasih komentar. Seperti yang tadi kita kerja tugas ini, Pak kasih komentar. Pak tidak punya komentar, oh ini cerita ini sebenarnya cerita itu bagus, itu bagus, itu punya temanya bagus, tapi di bagian akhirnya itu terasa tidak ini cocok, karena terasa ini buru-buru diselesaikan di cerita. Terus Pak hanya sekedar upload di ini, Pak punya blog. Ternyata dia punya penulis asli itu dari ini yang dari Jakarta itu, dia baca Pak punya blog, terus dia ini komentar. Dia lihat betul ini cerita begini. Dia minta Pak punya tulisan itu dikirim ke dia untuk nanti dia ini mau pakai supaya ini apa promosi dia punya ini buku itu. Dan banyak selama kirim tidak ada apa, tidak ada deadline. Ternyata dia transfer kasih Pak uang 3 juta, dia bilang terima kasih sudah saya punya buku. Nah kamu juga mungkin begitu, tadi kita baca ini dongeng atau kalau kamu sudah belajar sudah semakin paham, kamu bisa menulis, kamu tulis itu akan dibayar. Itu dan kita belajar sesuatu tidak hanya ini asal nama kita belajar tidak ada guna. Sekarang mungkin belum, tapi nanti suatu saat pasti kalau kamu belajar lebih baik ada guna. Yang berikut dari segi kita punya pertumbuhan ini moral emosional, tadi kita sudah belajar di teks fantasi atau cerita dongeng itu ada yang namanya amanah, ada yang namanya punya pesan moral itu. Nah, tadi si kantor kita belajar untuk tidak boleh berbohong. Memang baik kita ini pintar, tapi kita jangan pakai punya pintaran untuk bohong orang, atau tipu orang. Kalau kita pakai punya pintaran untuk tipu orang, suatu saat kita akan celah. Mereka tidak punya batu. Kalau kita di timur bilang kenasu, Tuhan, iya toh. Nah, lalu ini yang berikut kita belajar dari ini si Tiga. Selamat siang, perkenalkan saya Martin C. NRO SPD GR dari SMP Negeri 1 Atap Oevavi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hari ini akan menerapkan supervisi pasca observasi bersama dengan rekan guru saya Bapak Samuel Rogaledi SPD sebagai objek pengamatan, dan kami didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Yeni Anita Sabat SPD. Baik, Pak Sam, selamat siang. Selamat siang Ibu. Apa kabar Pak Sam? Baik. Pak Sam, kita sudah melakukan observasi. Bagaimana perasaan Pak Sam ketika kita selesai melakukan observasi? Baik, terima kasih Ibu telah melakukan observasi terhadap diri saya. Yang saya rasakan setelah observasi berjalan adalah saya merasa lega dan puas Ibu. Oke, ternyata lega, puas, rasa senang ya karena kita sudah melalui observasi tadi. Baik, dari proses observasi ada catatan-catatan refleksi. Jadi mungkin Pak Sam bisa sampaikan yang sudah baik tadi dan yang perlu ditambah mungkin bisa disampaikan kepada kita untuk menjadi suatu rencana tindak lanjut ke depan ketika dalam proses mengajar di kelas. Baik Ibu, untuk saya yang saya rasakan yang menjadi refleksi saya setelah
observasi tadi itu yang pertama, hal baik yang sudah dilakukan itu yang saya rasakan tadi adalah konten pembelajaran itu dan juga ini media pembelajarannya sudah memenuhi kebutuhan anak sehingga memancing minat anak saat ini belajar. Terus tapi ada hal juga yang menurut saya catatan untuk nanti menjadi pertimbangan saya untuk saya perbaiki di pelajaran kedepannya itu itu tentang saya belum memetakan minat belajar peserta didik. Jadi ini saya perlu untuk membuat pemetaan kebutuhan peserta didik dalam hal ini gaya belajar dan juga minat belajar peserta didik. Itu yang menjadi fokus saya. Jadi untuk kedepannya sebelum pembelajaran harus memetakan kebutuhan atau gaya belajar dari peserta didik. Jadi itu hal-hal yang perlu ditambah dalam proses pembelajaran selanjutnya. Pesan yang berikut lagi, kita masuk dalam rencana pengembangan diri. Aktivitas-aktivitas pengembangan yang sudah dilakukan tadi selama pembelajaran mungkin bisa disampaikan. Terus tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan apakah tadi sudah berdasarkan itu kemarin percakapan kita pada saat pra-observasi itu rencana area pengembangan yang harus dikembangkan dalam proses observasi itu apa sudah dilakukan dan ukuran keberhasilan saat tadi Pak Sam melakukan observasi itu seperti apa bisa disampaikan. Baik Ibu, untuk aktivitas pengembangan itu Ibu, yang pertama itu dalam penjelasan materi konten yang harus anak-anak paham itu saya rasa dengan media tadi yang media berupa video, anak-anak bisa lebih mudah memahami unsur-unsur dalam satu cerita ini fantasi. Nah, dan dengan itu tujuan pembelajaran kita yang tadi di percakapan sebelumnya di pra-observasi yaitu tentang tujuan pembelajaran di mana peserta didik mampu untuk menunjukkan unsur cerita fantasi dengan baik setelah menonton video itu bisa dicapai. Ukuran keberhasilannya itu mereka bisa menunjukkan unsur-unsur tadi dalam hal ini unsur dari cerita fantasi Timun Emas yang mereka sudah ini tonton tadi. Terus pendukungnya di situ ya peserta didik itu tadi sendiri mereka ini sudah bisa melakukannya. Baik pesan kemarin dalam percakapan pro observasi itu ada area pengembangan yang dicapai itu ada 3. Untuk pengetahuan, yang kedua itu pembelajaran berdiferensiasi dan yang ketiga itu penerapan pembelajaran kedua itu pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE. Terus yang keempat itu penerapan budaya positif. Jadi apa tadi tujuan yang sudah dicapai sudah tercapai atau belum? Ukuran keberhasilannya menurut Pak Sam seperti apa? Kalau untuk yang dari materinya Ibu itu tadi sudah dicapai. Terus dari yang diferensiasi proses dan konten itu yang berkaitan dengan KSE itu ada yang sudah dicapai Ibu, karena tadi kita ini tugasnya berupa ini kelompok sehingga ini peserta didik mereka sudah berani untuk mengambil keputusan, mereka sudah berani tampil. Lalu dalam hal yang terakhir yaitu ini budaya positif itu juga ini kita di pembelajaran tadi sudah melakukannya Ibu. Contohnya seperti sebelum pembelajaran kita ini berdoa, terus ketika ada ini waktu mereka presentasi anak-anak yang teman-teman yang lain itu memberikan apresiasi terhadap teman-teman mereka yang ini sudah presentasi, lalu mereka juga memberi tanggapan dalam bahasa yang positif, mereka tidak ini saling ejek teman. Yang tadi kita tampilkan di pembelajaran tadi. Baik Pak Sam, jadi Pak Sam sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dan juga sudah menerapkan budaya positif. Tadi juga saya lihat itu keyakinan kelas itu juga sudah disampaikan kepada anak-anak, itu juga merupakan budaya positif. Baik Pak Sam, untuk rencana pengembangan diri mungkin ada pendukung-pendukung yang akan mendukung Pak Sam untuk rencana pengembangan diri mungkin bisa disampaikan. Untuk pengembangan diri saya itu saya punya rencana nanti di setiap pembelajaran yang akan datang
itu saya usahakan supaya seperti yang tadi kita buat pembelajaran tadi, yaitu mulai dari KSN itu ditampilkan di setiap pembelajaran, terus budaya-budaya positifnya juga ditampilkan. Nah di situ otomatis ini pendukung saya itu yang pasti bisa untuk tujuannya tercapai, itu pasti peserta didik itu sendiri. Terus saya juga pasti butuh dukungan dari rekan-rekan sejawat. Pasti kita perlu untuk sharing-sharing, tanya-tanya bagaimana bisa mencapai semua, dan juga yang terakhir mungkin dari ibu sendiri sebagai kepala sekolah pasti saya butuh dukungan. Jadi yang mendukung yang pertama itu peserta didik, rekan sejawat, terus mungkin sarana prasarana dan mungkin lingkungan belajar serta dukungan dari kepala sekolah. Baik, pesan yang terakhir rencana tindak lanjut. Jadi kira-kira untuk rencana tindak lanjut apa yang PASAM merencanakan untuk proses pembelajaran selanjutnya? Untuk ini rencana tindak lanjut saya, materi ini tadi kan di presentasi itu Ibu itu belum selesai, jadi pasti di pertemuan berikut kami akan lanjut materi tadi. Dalam hal ini Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang ada di observasi, di praobservasi waktu itu, yang kedua yaitu peserta didik mampu untuk menunjukkan dan juga menyerapkan nilai moral yang ada di dalam cerita fantasi itu. Nah, di rencana teknik saya di pelajaran kedua, peserta didik akan mampu untuk menunjukkan hal itu dan juga menerapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih PASAM. Ini percakapan kita untuk pasca observasi. Selamat melanjutkan tugas PASAM sebagai seorang guru. Terima kasih juga Ibu Yeni sebagai pengajar praktek yang sudah mendampingi kami dalam proses coaching berkaitan dengan pasca observasi. Terima kasih dan selamat siang.